Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu kisah perjuangan yang patut kita teladani, baik dari sisi patriotisme, cinta tanah air, dan bahkan rela berkorban dari para pejuang pada masa itu. Masa penjajahan di negara Indonesia meninggalkan kepedihan yang begitu mendalam bagi masyarakatnya. Tapi karena bekas penjajahan itulah yang melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang rela berkorban dan bahkan mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saya Kris Petra Masriba, 11 IPA 1, SMA Negeri 1 Bitung, dan kali ini saya akan membagikan dan menceritakan kisah perjalanan para pejuang kemerdekaan Indonesia dari tahap awal hingga sampai pada puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat-sangat penting. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa tersebut, para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Peristiwa pertama kali ditandai dengan pengeboman pertama di kota Hiroshima yang dilakukan oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Sehari setelahnya, tepatnya pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia guna untuk mempertegas keinginan dan tujuan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, pengeboman untuk yang kedua kalinya di kota Nagasaki yang dilakukan oleh Sekutu dan berhasil memukul mundur Jepang dari negara Indonesia. Sehingga pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah secara resmi. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh para tokoh perjuangan dan masyarakat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan tersebut seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Witjurningrat berangkat ke Dalat, Sangyeon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi untuk melaksanakan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dan masyarakat Indonesia pun menginginkan bahwa kemerdekaan diraih bukan karena merupakan hadiah dari Jepang, namun karena perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dini hari, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur Putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat memengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk para golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Dan beliau pun setuju bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan diselenggarakan di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam hari. Penyusunan teks proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh tokoh golongan muda seperti Soekarni, BM Dia, Sudijo, dan juga Sayuti Melik.
Setelah penyusunan tersebut selesai dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, maka naskah teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun dengan penuh segala pertimbangan dan juga dengan alasan keamanan dan ketertiban, maka pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Penyusunan dan perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh para tokoh golongan tua dan golongan muda mulai dari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat sampai pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat yang diselenggarakan di ruangan makan kediaman Laksamana Maeda. Naskah teks proklamasi tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan tersebut, yaitu Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Insinyur Soekarno pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi juga dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Suwirjo, Wilpo, Gafar Pringgodipdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno serta sambutan oleh Wiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya pengibaran bendera merah putih akan dilakukan oleh Trimurti, namun ia menolak karena menurutnya pengibaran bendera dilakukan oleh seorang prajurit. Pengibaran bendera pusaka pun akhirnya diputuskan dan akan dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Bendera yang dikibarkan pada masa itu merupakan bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Pengibaran pun berlangsung dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan. Hingga sampai saat ini, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati masih disimpan di dalam Museum Tugu Monas sebagai salah satu bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti itulah kisah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan mulai dari tahap awal hingga sampai pada puncaknya, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikianlah video ini dibuat dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa.